Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang berkuasa dan berdaulat atas segalanya. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala tugas aktivitas kami. Kembali pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami agar jadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi dengan benih firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Samuel 6 ayat 1-2. Tertulis demikian. Setelah 7 bulan lamanya, tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut Tuhan itu? Beritahukanlah kepada kami bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah tahu kebenaran, lalu masih tetap tinggal dalam ketidakbenaran, itu namanya kebodohan. Kalau kita sudah mengerti mana Tuhan yang benar, lalu masih menyembah yang salah, maka itu merupakan suatu kebebalan. Pada pasal 6 kitab 1 Samuel ini, kita membaca tentang tabut perjanjian yang sebelumnya direbut oleh orang-orang Filistin dikembalikan lagi kepada bangsa Israel setelah mereka mengalami serangkaian bencana dan kesulitan sebagai akibat dari keberadaan dan kekudusan tabut itu di tengah-tengah mereka. Orang-orang Filistin akhirnya memutuskan untuk mengembalikannya kepada umat Israel. Kita perhatikan dalam ayat yang pertama ini, bahwa 7 bulan lamanya tabut Tuhan itu ada di daerah orang Filistin. Lalu mereka membuat rencana untuk mengantarnya kembali ke tempatnya setelah mereka mengalami berbagai peristiwa yang tidak mereka duga. Kehadiran tabut perjanjian itu menunjukkan satu kebenaran bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan yang telah menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir. Orang-orang Filistin seharusnya mengerti akan hal ini. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana sikap mereka, ternyata mereka tidak berpaling kepada Tuhan yang benar. Namun sebaliknya mereka tetap pada iman mereka kepada dewa-dewa dan berhala yang mereka sembah selama ini. Beberapa fakta tentang sikap bangsa Filistin ini adalah: yang pertama, mereka tidak menjadi percaya kepada Tuhan sekalipun telah mengalami berbagai bukti dan manifestasi akan kekuasaan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Sama halnya seperti Firaun dan bangsa Mesir yang tetap berkeras kepala, bangsa Filistin juga bukannya menjadi percaya, malah tetap berkeras kepala dan mengeraskan hati. Mereka mengembalikan tabut itu kepada bangsa Israel, sementara iman mereka masih tetap kepada yang lama, yaitu menyembah dewa Dagon dan berbagai dewa-dewa lainnya. Yang kedua, mereka tidak mau bertobat dari dosa dan tidak menyingkirkan dewa-dewa yang tidak punya kuasa sama sekali. Hati mereka tidak mau berubah dari cara hidup yang lama. Sekalipun mereka sudah melihat bahwa dewa yang mereka sembah adalah lemah dan tidak berdaya. Yang ketiga, mereka cenderung untuk mencari aman, bukan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mereka singkirkan, tabut perjanjian dikembalikan. Hal ini berbicara tentang sikap mereka yang tidak mau memiliki hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak mau hidup dalam kekudusan. Mereka tidak mau berusaha mengenal Tuhan. Dan mereka memilih untuk membuang Tuhan jauh dari kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengenal Tuhan yang benar seharusnya membuat kita memilihnya dan meninggalkan yang tidak benar. Dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20 tertulis, "Akan tetapi kita tahu
bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anak-Nya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Mari tinggalkan semua berhala yang klasik maupun modern dalam hidup kita. Kita sudah tahu kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Karena itu jangan lagi menaruh hati sedikit pun pada segala sesuatu yang lain yang tidak benar. Hanya ada satu kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, Allah yang benar, yang layak dipuji dan disembah. Biarlah kita selalu menyembah kepada-Nya dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan dan mengingatkan kami untuk memilih yang benar dan meninggalkan yang salah, tidak berkeras hati, tegar tengkuk, dan menutup mata terhadap kebenaran-Mu, tapi merelakan hati untuk menerima Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami senantiasa dengan lemah lembut rela untuk mengakui akan kebesaran-Mu, menyembah Engkau Tuhan, menerimamu dalam hidup kami. Kami mau percaya kepada-Mu dengan sungguh dan mengikuti akan Engkau, sebab Engkaulah kebenaran. Tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu. Berkatilah kami di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berkati dan berikan kami tidur yang nyenyak, dan lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi setiap kami yang sedang dalam pergumulan dan masalah, sakit penyakit, agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, kesembuhan, pemulihan, pertolongan, mujizat-Mu Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Ampunilah kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal Engkau Tuhan dan percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.